Oke, di sini ada papan geometri dan karet gelang. Jadi ini tuh ibaratnya karet gelang ya, yang ada di paku gitu. Nah, perhatikan bangun ABCD pada geoboard di atas, berapakah keliling bangun A, B, C, dan D. Nah, untuk menghitung ini, jadi kita itu kan keliling itu berapa jumlah sisi yang ada pada bangun datar ya. Jadi kita hitung aja di sini karet gelangnya ada sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi keliling bangun ruang A itu ada 10. Nah, untuk bangun ruang B kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi jumlah keliling yang ada pada bangun datar yang B ini ada 14, sama yang ini juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 12. Yang D ada 14, atau bisa juga dihitung dari titik titik pakunya yang ada di ininya gitu loh. Yang karet gelangnya ini tuh kan ada titiknya tuh di setiap itu tuh. Nah, bisa juga dihitung dari sananya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14. Yang ini kan tadi udah. Nah, bisa juga untuk menghitung luasnya itu dihitung dari titik ininya itu semua, berarti kalau luas itu semua. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kan luasnya. Jadi kan kalau dihitung pakai rumus itu panjangnya 4, lebarnya 3, ya jadi 12. Cara mengetahui keliling ABCD. Nah, tadi kan udah dibahas ya, untuk mengetahui keliling ABCD-nya itu kita menghitung sisi-sisi yang karet gelang itu menempel gitu. Dari banyaknya sisi, karena keliling itu jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar. Jadi dihitungnya dengan menghitung banyak sisi karet gelang yang terbentuk di geoboard. Jadi sisi yang terbentuknya kita hitung ada berapa. Nah, itu kelilingnya. Lanjut, berdasarkan kegiatan di atas tadi, buatlah definisi keliling. Keliling adalah jumlah seluruh sisi yang ada pada bangun datar. Untuk keliling di atas itu karena ada 2 bangun segi 4, jadi maksudnya karena kan di sini kita tinggal menghitung sisinya aja begitu loh. Keliling itu kan kalau dirumuskan menjadi, kan kalau mau pakai rumus itu keliling itu kalau persegi itu 4 kali sisi, kalau persegi panjang itu 2P ditambah 2L, ya kan? Seperti itu. Berdasarkan definisi keliling dan definisi setiap jenis bangun segi 4, bagaimana cara mengkonstruksi konsep keliling dari setiap jenis bangun segi 4? Oke. Untuk persegi itu kan rumus kelilingnya itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau 4 kali sisi. Nih contohnya, persegi ini tuh memiliki sisinya itu panjangnya itu 3 cm. Jadi 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 atau 4 dikali 3 itu 12. Nah, jadi untuk menghitung keliling persegi dengan mengalihkan sisi dengan 4.
Tadi kan sisinya 3 dikali 4, 12 gitu. Dimana keliling adalah sisi terluar dari suatu bidang. Seperti itu. Nah, persegi panjang. Keliling persegi panjang itu 2P ditambah 2L. Contohnya itu panjangnya 4 cm, lebarnya itu 3 cm. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 2 dikali 3 itu 6. 8 tambah 6 itu 14. Nah, persegi panjang itu cara menghitung keliling persegi panjang itu yaitu 2 kali lebar persegi panjang ditambah 2 kali persegi panjang. Jadi 2 kali lebar persegi panjang ditambah 2 kali panjang persegi panjang. Kayak gitu. Nah, jajar genjang. Keliling jajar genjang itu 2 dikali A tambah B. Contohnya, alasnya itu 10. Nah, B-nya itu bukan alas, ini bukan alas ya. A-nya itu 10, B-nya itu 5. Jadi 2 dikali 10 tambah 5 kan 15. 2 dikali 15 sama dengan 30. Menghitung keliling jajar genjang itu menambahkan panjang semua sisi jajar genjang tersebut. Ini kan yang ini sama yang ini sama ya. Yang ini sama yang ini sama. Jadi di 2 kali. 2 kali itu kan mencakup juga yang D sama C-nya juga gitu. Kalau yang A itu 10, otomatis yang C juga 10. Jadi 10 tambah 10 itu 20. B-nya 5, D-nya 5. 5 ditambah 5 10. Jadi ini 10, 10, 10, 30. Gitu. Belah ketupat. Menghitung keliling belah ketupat yaitu jumlah semua panjang sisinya atau 4 dikali jumlah panjang sisi. Nah, kalau yang ini sama aja kayak yang persegi karena belah ketupat itu termasuk bangun segi 4. Dia juga itu jadi sama aja kayak persegi, kayak bangun datar persegi. Jadi kelilingnya itu sama 4 kali sisi. Contohnya itu sisinya itu 15. 4 dikali 15 sama dengan 60. Oke, di sini ada trapesium. Untuk menghitung keliling trapesium dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Jadi sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA itu dijumlahkan. Contohnya, panjang AB itu 6, panjang BC itu 3, panjang CD itu 5, dan DA itu 3. Jadi, 6 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3 itu sama dengan 17. Jadi, keliling trapesium itu jumlah semua sisi yang ada gitu. Dari sisi ini, dan ini. Yang terakhir, layang-layang. Menghitung keliling layang-layang itu dengan menjumlahkan panjang semua sisi. Jadi menjumlahkan semua sisi itu dari yang A, B, C, dan D itu kayak gini. A, B, C, dan D. Atau 2 dikali AB karena kan sisi ini dengan sisi ini itu sama, sisi ini juga dengan sisi ini itu sama, jadi bisa rumusnya itu bisa kayak gini, 2 dikali A yang ini, sisi yang ini, dan ditambah B yang ini, itu kan sama aja ya. 2 dikali A tambah B itu sama aja dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi sama aja kayak menjumlahkan semua sisinya. Contohnya itu kelilingnya itu misalnya dari yang ini itu 37 dan yang ini itu 13 cm.
ini kan 13, yang ini juga 13, yang ini 37, yang ini 37. Jadi kita substitusikan ke rumusnya 2 dikali 13, yang ini A berarti 13 ditambah 37. 37 itu sisi yang ini. Nah, 13 ditambah 37 sama dengan 50. 2 dikali 50, 100. Jadi keliling layang-layang ini 100 cm. Hitunglah jumlah ubin persegi untuk setiap gambar di bawah ini. Gambar A memiliki 4 ubin. Ini tuh satu persegi ini tuh ubin disebutnya. Jadi ada 4 ubin. A memiliki 4 ubin, B memiliki 5 ubin, C memiliki 6 ubin. Nah, jika jumlah permukaan yang ditutupi oleh ubin adalah luas dari setiap gambar, berapakah luas dari gambar A, B, dan C? Luas sama dengan yang A, luas sama dengan sisi kali sisi. Sisinya itu kan ada 2. Nah, yang ini sisinya ada 2. Dikali 2 sama sisi kali sisi kan sama ya jumlahnya. Jadi 2 kali 2 4. Nah, yang ini yang B luas kali panjang kali lebar. Nah, panjangnya itu ada 4, lebarnya ada 1. Jadi 4 kali 1 4. Nah, yang C panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan di atas, buatlah definisi luas. Definisi luas yaitu perasaan yang menyatakan ukuran 2 dimensi suatu bagian permukaan dibatasi dengan jelas, biasanya selalu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jika A memiliki, jadi yang A memiliki 4. Kenapa kok ada 4? Nah, yang ini tuh kan, yang ini sama yang ini tuh kan setengah. Nah, kalau disatuin tuh bakal seperti ini, bakal menjadi satu ubin. Gambar A tersusun dari ubin persegi dan setengah ubin persegi. Nah, jika ubin persegi merupakan satu buah ubin persegi, yang ininya setengah ubin. Jadi setengah ubin itu 1/2 buah ubin. Nah, yang ini kan ini teh setengah teh kan 1/2. Nah, berarti yang ini ada 2 kan. Nah, kalau disatuin kan jadi 1 ubin. Nah, 2,5 ubin sama dengan 1 ubin. Yang ini juga sama. Jadi merupakan 2 buah 1/2 ubin persegi yang apabila digambar atau disatukan membentuk 1 buah ubin. Jadi seperti ini nantinya kalau disatukan. Gambar B terbuat dari beberapa buah persegi. Nah, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi perseginya gambar B ada 6, sehingga luas gambar B adalah 6 satuan persegi. Nah, yang selanjutnya, carilah luas dari setiap gambar berikut. Berikan jawaban dalam satu persegi. Dalam satu perseginya itu kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 persegi dikali 5. 1 kali 5 jawabannya 5. Nah, sama yang ini juga seperti itu. Perseginya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Soalnya yang ini kan dipotong ya. Nah, yang ini gini kan. Nah, yang ini bisa disatuin jadi kan persegi. Yang ini juga sama. Jadi 1. Jadi disatuin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Luasnya 1 kali 6 sama dengan 6. Nah, yang selanjutnya sama
1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luasnya 1 kali 6 sama dengan 6. Yang selanjutnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Luasnya ada 9. Nah, jadi 1 kali 9 tuh 9. Nah, gambar mana yang memiliki luas persegi paling kecil? Gambar berapa yang mempunyai luas persegi paling kecil? Yang ini kan ada 6. Yang ini 6, yang ini 9, yang ini 5. Jadi yang kecil adalah yang 5. Nah, yang kedua, gambar mana yang memiliki luas paling besar? Nah, yang paling besar kan yang ini 9, yang ini 5, 6, 6, 9. Jadi yang paling besar otomatis yang 9. Yang selanjutnya, gambar mana yang memiliki luas sama? Nah, yang luasnya sama, yang ini 5 sama 9 beda, yang ini 6 sama 6 sama. Jadi Q sama S memiliki luas yang sama. Perhatikan puzzle untuk mencari luas persegi di bawah ini. Nah, yang pertama, karena perseginya ada 4, luasnya 1, 2, 3, 4 kan ada 4. Nah, jadi luas sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, yang ini juga sama. Jadi perseginya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 persegi dikali 6 gitu. Sama semuanya seperti itu ya, teman-teman. Berdasarkan konsep luas yang telah dipelajari, berikan penjelasan untuk menentukan luas puzzle persegi I2, I3, dan I4. Untuk menentukan luas persegi yaitu kita kelilingkan sisi dengan sisi, kemudian kalikan dengan jumlah kolom yang ada. Selanjutnya, gambar di samping adalah sebuah persegi yang berukuran 1 cm. Dinamakan persegi 1 cm karena setiap sisi dari persegi panjangnya yaitu 1 cm. Jadi luasnya adalah 1 cm kuadrat. Sentimeter kuadrat adalah sebuah satuan ukur dari luas daerah. Gambarkan persegi 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kemudian tentukan panjang sisi persegi dalam satuan cm dan luas daerah satuan cm kuadrat. Dan buatlah hubungan antara panjang sisi dengan luas persegi. Di sini terdapat sebuah tabel yang berukuran yang pertama itu 1 cm. Kemudian hubungkan antara kedua pasang sisi dan luas. Diketahui untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini terdapat 1 cm, jadi kita kalikan dahulu yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 cm kuadrat. Jadi luasnya yaitu 1 cm kuadrat. Nah, yang kedua itu berukuran 2 cm. Hubungkan antara kedua pasang sisi dan luasnya. Jadi 2 cm dikali 2 cm yaitu 4 cm kuadrat. Jadi luasnya adalah 4 cm kuadrat. Kemudian yang sisinya 3 cm, hubungan antar kedua pasang sisi dan luasnya yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9 cm kuadrat. Jadi luasnya 9 cm kuadrat. Untuk 4 cm, hubungan antar kedua pasang sisi dan luas yaitu kita kalikan 4 cm dikali 4 cm sama dengan 16 cm kuadrat. Jadi luasnya 16 cm kuadrat. Selanjutnya yang terakhir untuk sisi 5 cm, hubungan antar kedua pasang sisi dan luas. Jadi kita kalikan 5 dikali 5 sama dengan 25 cm kuadrat. Jadi luasnya 25 cm kuadrat. Tuliskan kesimpulan umum untuk konsep luas persegi. Jadi dapat disimpulkan luas persegi itu sisi dikali sisi. Karena keempat sisi itu memiliki jumlah kotak yang sama. Maka untuk menghitung luasnya yaitu sisi kali sisi. Selanjutnya berdasarkan tabel di atas, tuliskan langkah-langkah untuk mengonstruksi konsep luas persegi. Persegi merupakan bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan panjang yang seluruhnya sama. Untuk menghitung luas persegi, rumus yang digunakannya adalah sisi kali sisi.
Langkah-langkah mengonstruksi konsep luas persegi. Yang pertama, cari panjang kedua sisi persegi. Yang kedua, tuliskan kedua sisi secara berdampingan. Yang ketiga, kalikan kedua sisi persegi. Dan yang terakhir, yang keempat, nyatakan jawaban dalam satuan persegi. Contohnya yaitu sentimeter kuadrat. Perhatikan gambar puzzle untuk mencari luas persegi panjang di bawah ini. Yang pertama itu terdapat 5 buah kotak. Nah, kita contohkan saja misalnya satu kotak itu berukuran 1 cm. Yaitu luasnya yaitu kita kalikan 1 dikali 5 yaitu sama dengan 5. Untuk luas persegi panjang. Nah, untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali panjangnya ditambah 2 dikali lebarnya. Nah, untuk mencari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali panjangnya 5 ditambah 2 lebarnya dikali 1. Sama dengan 10 ditambah 2 hasilnya 12. Untuk gambar yang kedua terdapat 5 buah kotak juga. Jadi luasnya 1 dikali 5 sama dengan 5. Untuk mencari kelilingnya 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 10 ditambah 2 hasilnya 12 juga. Untuk gambar yang ketiga terdapat 10 kotak. Jadi untuk mencari luasnya 1 dikali 10 hasilnya 10. Untuk mencari kelilingnya 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 10 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 20 ditambah 2 sama dengan 22. Untuk gambar yang terakhir terdapat 11 buah kotak. Jadi luasnya 1 dikali 11 sama dengan 11. Untuk mencari kelilingnya 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 11 ditambah 2 dikali 1. Sama dengan 22 ditambah 2 sama dengan 24. Berdasarkan konsep luas yang telah dipelajari, berikan penjelasan untuk menentukan luas dan keliling puzzle persegi panjang 1, 2, 3, dan 4. Untuk menentukan luas persegi panjang, kita kalikan lebar dengan panjang, yaitu jumlah kolom yang ada. Untuk menentukan keliling dari persegi panjang, yaitu 2 kali lebar dengan 2 kali panjang persegi panjang, yaitu jumlah kolom yang ada. Gambar di samping adalah sebuah persegi panjang yang berukuran panjangnya 2 cm dan lebarnya 1 cm. Dinamakan persegi panjang 2 cm dikali 1 cm karena sisi dari persegi panjang tersebut sisi panjangnya 2 cm dan sisi pendeknya 1 cm. Luasnya adalah 2 cm kuadrat. Sentimeter kuadrat adalah sebuah satuan ukur dari luas daerah. Gambarkan persegi panjang 2 cm dikali 1, 3 cm dikali 2 cm, 4 cm dikali 3 cm, 5 cm dikali 4 cm, dan 6 cm dikali 5 cm. Kemudian tentukan sisi panjang dan sisi pendek atau lebar dalam satuan senti dan luas dalam satuan centimeter kuadrat. Dan buatlah hubungan antara sisi panjang dan sisi pendek atau lebar dengan luas persegi panjang. Untuk tabel yang pertama, panjangnya 2 dikali lebar, yaitu sama dengan 2 cm kuadrat. Jadi luasnya 2 cm kuadrat. Selanjutnya, 3 dikali 2 sama dengan 6 cm kuadrat. Hasilnya 6 cm kuadrat untuk luasnya. Selanjutnya, untuk ukuran panjang 4 cm dikali lebarnya 3 cm. Hasilnya 12 cm kuadrat. Jadi luasnya 12 cm kuadrat. Selanjutnya untuk panjang 5 cm dikali lebarnya 4 cm sama dengan 20 cm kuadrat. Jadi luasnya 20 cm kuadrat. Tuliskan kesimpulan umum untuk konsep luas persegi panjang.
Luas persegi panjang dinyatakan dengan banyaknya persegi satuan yang menutupi seluruh permukaan. Berdasarkan tabel di atas, tuliskan langkah-langkah mengonstruksi konsep luas persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah segi empat. Sisi yang berlawanan memiliki ukuran yang sama, baik panjang maupun lebarnya. Rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Langkah-langkah mengonstruksi konsep luas persegi panjang. Yang pertama, cari panjang persegi panjang. Yang kedua, cari lebar persegi panjang. Yang ketiga, tuliskan panjang dan lebar secara berdampingan. Yang keempat, kalikan panjang kali lebar. Dan yang terakhir, yang kelima, nyatakan jawaban dalam satuan persegi. Misalnya cm². Oke, kita di sini mempunyai bangun datar jajar genjang pada kertas berpetak. Nah, di sini kita akan mencari rumus luas jajar genjang. Nah, kalau di sini kita itu kan disuruhnya mencari rumus luas ya, tapi kita cari kelilingnya juga aja. Nah, untuk kelilingnya itu kan 2 dikali A tambah B. Nah, AB-nya itu dari sisi yang sejajar gitu kan. Nah, untuk luasnya itu rumusnya itu alas kali tinggi. Berdasarkan kotak ini, kita kan alasnya itu terdapat di 5 kotak. Nah, kita bulatkan saja ya. Maksudnya kan ini ada yang setengah-setengah kan, kita bulatkan aja gitu ya jadi 5. Untuk alasnya itu 5. Nah, untuk tingginya itu kan 2 ya. 2 kotak. Jadi alas 5 dikali tingginya 2 itu sama dengan 10 cm. Kenapa luas itu alas kali tinggi? Jadi langkah-langkah untuk mengkonstruksi rumus luas jajar genjang itu dengan kan jajar genjang itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada segi panjang, ada 2 segitiga ya. Dari gambar di atas terlihat bahwa luas jajar genjang adalah jumlah dari luas persegi panjang dengan luas kedua segitiga. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus P kali L. Nah, di sini ada luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Untuk luas satunya itu berarti setengah dikali C itu dari yang segitiga 1. Nah, untuk luasnya itu B dikali T atau rumus persegi panjang ya. B-nya itu untuk kita anggap saja B-nya itu adalah lebarnya, T-nya itu adalah tingginya. Nah, untuk luas yang ketiga itu setengah dikali C dikali T. Itu sama yang seperti luas yang pertama, itu kita pakai yang luas segitiga itu loh. Nah, kesini B ditambah setengah C tinggi ditambah setengah C tinggi. Lalu kita mendapat rumus B dikali T ditambah C dikali T. Untuk B ditambah C-nya itu itu sama dengan alasnya. Jadi B tambah C itu alas dikali tinggi. Jadilah rumus A kali tinggi itu. Oke, kita di sini mempunyai bangun datar jajar genjang. Buatlah langkah-langkah untuk mengkonstruksi rumus luas jajar genjang untuk gambar di bawah ini dengan pendekatan luas persegi panjang. Kita mempunyai jajar genjang, bangun datar jajar genjang. Kita akan mengubah jajar genjang menjadi pola persegi panjang. Seperti ini. Kita membuat 2 bagian, ini bagian pertama, yang kedua. Untuk bagian pertama, kita bisa letakkan ke sini dengan merotasikannya. Merotasikan ini kan sisi miringnya itu menghadap ke atas. Nah, dirotasikan menjadi menghadap ke bawah.
Lalu kita pindahkan bagian kedua ini menjadi dirotasikan juga menjadi ke bawah. Sisi miringnya itu segitiga, siku-sikunya dipiringkan ke bawah. Untuk luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar, maka luas jajar ganjangnya itu alas kali tinggi. Nah, alasnya itu panjang persegi panjang yang ini, alasnya itu dengan panjangnya, tingginya itu lebar persegi panjang yang ini alasnya dan ini tingginya. Berarti kalau di jajar ganjang itu ini alasnya, yang ini, yang di bawah itu alasnya ini, dan tingginya itu yang ini. Buatlah langkah-langkah untuk mengonstruksi rumus luas dan keliling belah ketupat untuk gambar tersebut dengan teknik membilang. Jadi kita cari luasnya dulu. Luas sama dengan 1,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, setengah diagonal satunya kan ya ini ya 6, diagonal 2 nya 8, jadi setengah diagonal satunya 6 dikali diagonal 2 nya 8. Nah, kan ada ini bisa dibagi, jadi 6 dibagi 2 3, jadi 6 nya bisa dicoret, disimpan 3, jadi tersisa 1 dikali 3 dikali 8, hasilnya 24. Jadi luas belah ketupatnya 24. Nah, sekarang kelilingnya 4 dikali sisinya 5, jadi yang ini 5, yang ini 5, yang ini 5, yang ini juga 5, jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi keliling belah ketupat adalah 20. Perhatikan, buatlah langkah-langkah untuk mengonstruksi rumus luas belah ketupat untuk gambar di bawah ini dengan pendekatan luas persegi panjang menggunakan model kertas karton. Nah, kalau di persegi panjangkan seperti ini, bisa kelihatan. Nah, mengubah pola belah ketupat menjadi pola persegi panjang. Nah, kan ini belah ketupat ya, diubah menjadi persegi panjang seperti ini. Luas persegi panjang, jadi rumusnya itu luas persegi panjang sama dengan P panjang kali lebar. Luas belah ketupat sama dengan D1 kali 1/2 D2. Nah, luas belah ketupat sama dengan D1 kali 1/2 kali D2. Jadi lebar belah ketupat sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Untuk kali ini di bawah ini ada beberapa gambar trapesium pada kertas berpetak. Yang ini ada trapesium sama kaki, yang ini trapesium siku-siku, dan yang ini trapesium sembarang. Untuk mengetahui luasnya itu kan rumus luas trapesium itu sama dengan setengah dikali A tambah B dikali T. Jadi untuk trapesium A itu adalah trapesium sama kaki, tadi kan sama kaki yang ini sama yang ini sama. Untuk mengetahuinya itu rumusnya itu kan setengah dikali A ditambah B dikali T. T itu yang ini. Nah, jika T-nya belum diketahui, maka kita dapat mencari T ini dengan menggunakan rumus Pythagoras. Karena ini kita buat garis ke sini itu akan membentuk
segitiga siku-siku dengan rumusnya itu anggap aja ini A, B, C. Untuk mencari panjang AC, kita dapat menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. Itu untuk tingginya. Nah, untuk trapesium sama kaki dan juga trapesium sembarang itu sebetulnya sama saja, dapat menggunakan rumus yang ini. Jadi jika kan ini kalau trapesium siku-siku itu tingginya kita sudah mengetahui, dan untuk kertas berpetak ini mungkin kita dapat menggunakan kotak yang ada di sini itu, maksudnya kayak ini panjangnya 1 cm. Nah, untuk mengetahuinya ada berapa kotak di sini, 2, 3, 4 berarti 4 cm begitu. Maksudnya ukurannya itu untuk mengetahuinya. Mungkin bisa pakai cara seperti itu, atau juga diukur pakai penggaris dari titik ini ke titik itu ke titik ini itu panjangnya berapa untuk pada kertas berpetak. Dan juga untuk luas trapesium itu kita juga dapat menggunakan pendekatan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk panjangnya itu sendiri, misal pada trapesium siku-siku ini kita kan dapat membagi ke dalam 2 bagian ini. Trapesiumnya itu kita potong misalnya begini ya. Nah, nanti bagian ini dengan bagian ini itu kita dapat membuat bangun datar persegi panjang. Untuk mengetahui luasnya itu, untuk panjangnya kita dapatkan dari A dan B. A ditambah B itu kita bisa dihasilkan untuk panjang. Untuk lebarnya itu kita ambil dari tingginya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari di sini ada 2 buah trapesium. Jadi buatlah langkah-langkah untuk mengkonstruksi rumus luas trapesium untuk gambar di bawah ini dengan pendekatan luas persegi panjang menggunakan model kertas karton. Nah, di sini ada 2 trapesium. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Untuk trapesium sama kaki ini kita akan mengubah bentuk trapesium sama kaki menjadi ke persegi panjang di sini. Nah, pertamanya kita mengubah trapesium ini menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk bagian pertama kita akan letakkan di sini, dari garis sini ke sini dengan arsiran miring ke kanan. Untuk bagian kedua yang ini kita letakkan di sini dengan merotasikannya. Jadi yang pinggirannya itu kita menjadi menghadap ke atas. Ini kan ke bawah ya. Nah, ini menghadap ke atas. Yang terakhir yang ini segitiga siku-sikunya kita pindahkan ke sini dengan dirotasikan juga. Untuk luasnya diketahui luas persegi panjang itu sama dengan P panjang kali lebar. Dengan P-nya itu untuk panjang di dalam trapesium A ditambah B yang ini. Jadi yang ini nih, yang ini sama yang ini. Untuk lebarnya itu setengah tinggi trapesium. Nah, yang ini. Lebarnya setengah tinggi trapesium. Jadilah A ditambah B dikali setengah T. Jadi luas trapesiumnya itu sama dengan setengah dikali A ditambah T dikali A ditambah B dikali T. A tambah B itu dari sisi sejajar trapesium yang ini. Yang kedua ada trapesium yang ini bentuknya. Nah, kita ubah menjadi 2 bagian untuk membuat persegi panjang. Di sini ada bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 kita taruh di sini dengan merotasikannya.
jadi ke atas ya, maksudnya kita menghadap ke atas gitu loh, ininya tuh sisi miringnya. Nah untuk yang B nya ini kita taruh ke sini dengan memirrorkannya atau kan ini awalnya ke sini, nah dibalikin jadi ke sini gitu menghadapnya. Untuk mencari luas trapesium itu kita tahu bahwa luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Luas trapesium itu jumlah sisi sejajar dikali setengah dikali T sisi sejajar dikali setengah T yang ini. Jumlah sisi sejajar kan yang ini ya. Jumlah sisi sejajarnya itu jadi panjangnya setengah T-nya itu lebarnya, kan panjang dikali lebar, seperti itu. Buatlah langkah-langkah untuk mengonstruksi rumus luas trapesium untuk gambar di bawah ini. Pendekatan luas jajar genjang. Jadi, luas trapesium sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Jadi, B dikali T ditambah 1/2 dikali C kali T. Jadi B nya itu 1/2 dikali 2B dikali T ditambah lagi 1/2 dikali C dikali T. Nah 1/2 dikali T dikali dipindahkan sebelah sini jadi 2B ditambah C. Nah yang ini dibawa ke bawahin lagi 1/2 dikali T, yang ininya B sama kan ya, jadi kan ada 2B, nah jadi dipindahkan lagi jadi B ditambah B tambah C. Nah hasilnya terus dipindahin lagi di 1/2 dikali T dikali B tambah A, jadi hasilnya 1/2 X. Total sisi sejajar X tinggi. Gambar di bawah ini merupakan gambar layang-layang pada kertas perpatek. Buatlah langkah-langkah untuk mengonstruksi rumus luas layang-layang untuk gambar tersebut dengan teknik membilang. Bangun layang-layang yaitu bangun datar 2 dimensi memiliki 2 panjang sisi sama panjang namun tidak sejajar serta saling membentuk sudut yang berbeda. Rumusnya luas layang-layang yaitu luas L sama dengan 1/2 kali D1 kali D2. Buatlah langkah-langkah untuk mengonstruksi rumus luas layang-layang untuk gambar di bawah ini mendekati luas persegi panjang menggunakan model kertas karton. Kita iniin dulu, ini A, ini B, ini C, ini D. Yang diagonal 1 di sini, diagonal 2 di sini. Jadi DB sama dengan D1, AC sama dengan diagonal 2. Jadi luas layang-layang sama dengan 2 dikali luas segitiga ABC. Setelah itu 2 dikali 1/2 dikali diagonal 2 dikali 1/2 diagonal 1. Nah bisa dicoret saja. Jadi hasilnya diagonal 1 dikali diagonal 2/2. Jadi itu luas layang-layang.